Bau khas yang sering dikaitkan dengan penuaan bukanlah akibat dari kurang menjaga kebersihan, melainkan hasil dari perubahan biologis pada kulit, terutama di area-area tertentu yang sering terabaikan saat mandi. Kabar baiknya, begitu Anda tahu titik-titik penting ini, masalah tersebut sangat mudah diatasi. Dalam video ini, kita akan membahas 6 bagian tubuh yang paling sering menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai bau orang tua. Dengan memberikan perhatian ekstra pada area ini, Anda bisa mengurangi hingga 99% bau yang sebelumnya sulit dijelaskan, meski Anda merasa sudah rajin mandi. Kita juga akan membahas kebiasaan kecil sehari-hari yang dapat membuat perbedaan besar dalam rasa percaya diri dan kenyamanan Anda. Anda akan memahami mengapa sebagian orang masih memiliki aroma tertentu meskipun rajin menjaga kebersihan, dan bagaimana sedikit perubahan dalam rutinitas bisa mengembalikan kesegaran dan rasa percaya diri Anda. Ini bukan tentang sabun mahal atau mandi berlebihan, melainkan tentang kesadaran dan pengetahuan akan cara kerja tubuh. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena setelah Anda mengetahui keenam titik ini, Anda mungkin tidak ingin kembali ke kebiasaan lama. Jika Anda pernah merasa canggung, menghindari pelukan, atau khawatir dengan kehadiran Anda di tengah orang lain, video ini bisa menjadi titik balik. Mari kita mulai. Titik 1, belakang telinga. Salah satu area yang paling sering terabaikan dalam rutinitas kebersihan harian adalah bagian belakang telinga. Meskipun kecil dan tersembunyi, area ini memiliki banyak kelenjar sebaceous, penghasil minyak alami kulit, yang menjadi lebih aktif seiring bertambahnya usia. Minyak ini, yang disebut non-enal, dapat bercampur dengan keringat dan sel kulit mati, menciptakan bau apek yang tetap ada bahkan setelah mandi. Kulit di belakang telinga juga cenderung berkerut, memerangkap kotoran dan minyak. Jika Anda memakai kacamata, bingkai dapat memperparah penumpukan dengan menekan area tersebut dan mengunci residu di tempatnya. Inilah sebabnya mengapa bau dari area ini bisa menyebar ke sekitar kepala dan leher, memberi kesan kurang bersih meskipun Anda sudah mandi dengan rutin. Untungnya, perawatan area ini sangat sederhana. Cukup lap lembut dengan kain hangat setiap hari saat mandi, dan gunakan pembersih lembut 1 atau 2 kali seminggu untuk mengurangi penumpukan tanpa membuat kulit kering. Tidak perlu menggosok keras atau menggunakan produk mahal, cukup perhatian rutin yang konsisten. Seringkali, bau yang menetap bukan karena tubuh Anda kotor, melainkan karena ada bagian kecil yang terlewat. Dengan memberi perhatian pada titik ini, Anda bisa merasa lebih segar, lebih percaya diri, dan lebih nyaman dalam interaksi sosial sehari-hari. Ini adalah langkah kecil dengan dampak besar. Titik 2, tengkuk leher. Tengkuk leher yang sering tersembunyi di bawah garis rambut atau tertutup oleh pakaian seperti kerah dan syal adalah salah satu area yang sering terlewatkan dalam kebersihan sehari-hari, namun menjadi salah satu sumber bau yang paling diabaikan. Area ini merupakan tempat pertemuan antara kelenjar keringat, minyak rambut, dan sel kulit mati yang bisa menumpuk dengan cepat meskipun tidak ada tanda-tanda kotoran yang jelas. Hal inilah yang membuatnya sulit terdeteksi. Namun jika dibiarkan, area kecil ini dapat menghasilkan bau apek yang sering diasosiasikan dengan penuaan. Tengkuk leher cenderung mengumpulkan keringat, terutama saat cuaca panas atau ketika mengenakan pakaian berlapis. Jika Anda memiliki rambut panjang atau rambut yang menyentuh kerah pakaian, minyak alami dari kulit kepala dapat mengalir ke bawah dan menetap di area ini. Kombinasi panas, keringat, dan tekanan dari kerah pakaian menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri, yang kemudian menghasilkan bau tak sedap. Meskipun banyak orang menjaga kebersihan wajah dan rambut, area tengkuk sering terlewatkan. Padahal bagian ini sangat memengaruhi persepsi orang lain terhadap kebersihan tubuh, terutama dalam situasi seperti berpelukan atau duduk dekat dengan seseorang. Untuk membersihkan tengkuk leher, Anda hanya memerlukan kain lembab hangat dan beberapa detik ekstra saat mandi. Menggosok kulit dengan lembut, terutama setelah berkeringat, akan menghilangkan penumpukan minyak dan keringat yang dapat menyebabkan bau. Jika Anda menggunakan wewangian atau pelembab, aplikasikan produk tersebut setelah membersihkan area ini untuk mencegah residu lama bercampur dengan aroma baru, sehingga wewangian dapat bertahan lebih lama. Merawat tengkuk leher bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga merupakan bentuk perawatan diri yang meningkatkan harga diri dan martabat Anda. Ini adalah pengingat bahwa menjaga tubuh tetap bersih dan segar bukan hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga untuk kesejahteraan emosional dan hubungan sosial Anda. Titik 3. Bawah payudara atau di lipatan kulit.
Topik ini jarang dibahas, namun menjadi faktor signifikan dalam bau badan, terutama seiring bertambahnya usia dan kulit kita menjadi lebih lentur, membentuk lipatan, serta lebih mudah terpapar kelembapan. Baik itu di bawah payudara, di sekitar perut, di bawah bokong, atau di area lain yang kulitnya saling bergesekan. Daerah tersembunyi ini menjadi zona ideal untuk kehangatan, kelembapan, dan bakteri berkembang biak. Begitu proses ini dimulai, bau yang kuat dan tidak menyenangkan bisa berkembang dengan cepat. Area ini sering tetap lembab bahkan setelah mandi, terutama di cuaca panas atau saat mengenakan pakaian berlapis. Kelembapan yang terperangkap menciptakan kondisi yang sempurna bagi bakteri dan jamur untuk berkembang. Masalahnya bukan karena area ini kotor, tetapi karena kondisi tertutup yang memungkinkan keringat dan minyak alami kulit berfermentasi dan menciptakan bau. Penting untuk menyadari bahwa sedikit perubahan dalam kebiasaan kebersihan dapat berdampak besar. Setelah mandi, gunakan handuk lembut untuk mengeringkan dengan lembut area di bawah payudara atau tempat-tempat lain yang rentan berkeringat. Anda juga bisa mempertimbangkan menggunakan bedak tanpa pewangi ringan atau kain penyerap kelembapan untuk membantu mengelola kelembapan sepanjang hari. Menghindari produk yang terlalu kasar atau beraroma kuat juga penting karena bisa mengiritasi kulit sensitif. Merawat area ini bukan hanya memberikan kelegaan fisik, tetapi juga ketenangan pikiran. Ketika Anda tahu tubuh Anda segar, Anda merasa lebih percaya diri dan nyaman di sekitar orang lain. Menjaga kebersihan area tubuh yang sering terabaikan ini meningkatkan kenyamanan dan harga diri Anda, memberikan ketenangan dalam interaksi sosial tanpa kekhawatiran akan bau yang tidak diinginkan. Ini tentang kesadaran, mengambil kendali, dan memberikan perhatian pada hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Titik 4. Kulit kepala dan garis rambut. Kulit kepala adalah salah satu sumber bau yang sering diabaikan seiring bertambahnya usia. Hal ini bukan karena orang lupa mencuci rambut mereka, tetapi karena seringkali mereka lupa untuk benar-benar membersihkan kulit kepala di bawahnya. Banyak orang dewasa yang lebih tua mempertahankan rutinitas rambut yang sama yang mereka pelajari bertahun-tahun lalu. Keramas cepat, bilas, dan selesai. Padahal, kulit kepala bukan hanya alas bagi rambut, itu adalah kulit hidup yang mengeluarkan minyak, melepaskan sel-sel mati, dan mengumpulkan kotoran setiap hari. Ketika penumpukan terjadi, bau bisa muncul. Seiring bertambahnya usia, kulit kepala cenderung menghasilkan lebih banyak sebum, minyak alami yang menjaga kulit tetap lembab. Namun, jika minyak ini tidak dibersihkan dengan benar, ia bercampur dengan keringat, produk penata rambut, dan serpihan kulit mati, yang menyebabkan bau yang sulit ditutupi dengan produk wewangian. Selain itu, dampak obat-obatan, sirkulasi darah yang lebih lambat, dan pengurangan keringat bisa menjadikan kulit kepala sebagai tempat berkembangnya bau yang perlahan menyebar. Garis rambut, terutama di sekitar pelipis dan leher, adalah area yang paling jelas terpengaruh. Untuk membersihkan kulit kepala dengan benar, yang Anda perlukan bukan sampo kuat atau perawatan khusus. Cukup dengan waktu dan perhatian yang tepat. Gunakan ujung jari, bukan kuku, untuk menggosok kulit kepala dengan gerakan melingkar kecil, terutama di mahkota, bagian atas kepala, dan belakang telinga. Pastikan Anda membilas dengan baik dan tidak meninggalkan sisa sampo atau kondisioner. Jika Anda menggunakan produk penata rambut, pastikan untuk mencucinya secara teratur, karena penumpukan produk ini adalah penyebab umum bau kulit kepala. Kulit kepala yang bersih tidak hanya berbau lebih baik, itu meningkatkan kualitas rambut Anda, keseimbangan kulit kepala, dan kesan keseluruhan Anda. Orang-orang cenderung merespons kesegaran yang tidak terucapkan, bahkan jika mereka tidak dapat menjelaskan alasannya. Anda merasa lebih percaya diri dan nyaman karena tahu tubuh Anda terasa lebih segar dan bersih. Titik 5. Pusar. Pusar adalah salah satu tempat yang sering terlewatkan dalam kebersihan harian dan bisa menjadi tempat penumpukan bau yang tidak terdeteksi. Terletak di tengah tubuh, pusar adalah area kecil tertutup yang cenderung menjadi tempat berkumpulnya keringat, serpihan kulit, serat, dan bakteri, menciptakan kantong tersembunyi yang jarang dibersihkan. Penumpukan ini, jika tidak dibersihkan dengan baik, bisa mulai berfermentasi, menghasilkan bau yang banyak orang tidak sadari berasal dari pusar mereka. Pusar, terutama jika lebih dalam atau sedikit menjorok ke dalam, dapat menahan kelembapan, terutama saat cuaca hangat atau setelah aktivitas fisik. Jika perut Anda lebih bulat atau pakaian Anda menekan daerah tersebut, pusar dapat tetap lembab tanpa Anda sadari. Kelembapan ini menciptakan lingkungan yang sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak,
menghasilkan bau yang akhirnya dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Yang membuat pusar lebih rumit adalah bahwa ia seringkali tidak terasa kotor. Tidak ada kotoran yang terlihat atau ketidaknyamanan yang jelas, tetapi bau dapat berkembang secara perlahan dan tidak terdeteksi. Beberapa orang mungkin mengira bau berasal dari ketiak atau pakaian, padahal sebenarnya berasal dari pusar. Membersihkan pusar sangat mudah, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Saat mandi, gunakan waslap lembut atau ujung jari Anda dengan sabun lembut dan air hangat. Bersihkan dengan lembut bagian dalam pusar tanpa menggosok terlalu keras. Jika sudah lama sejak terakhir kali dibersihkan, Anda mungkin akan menemukan penumpukan kotoran gelap atau lilin. Ini normal. Setelah itu, tepuk-tepuk area tersebut hingga kering dengan handuk lembut dan pastikan tidak ada kelembapan yang tertinggal. Menambahkan kebiasaan kecil ini ke dalam rutinitas Anda dapat memberikan dampak besar. Pusar yang bersih bukan hanya membuat Anda merasa lebih segar, tetapi juga memengaruhi bagaimana orang lain merasakan kehadiran Anda. Ini adalah langkah sederhana yang dapat mengurangi ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang terkait dengan bau badan, serta meningkatkan rasa percaya diri Anda sepanjang hari. Titik 6. Selangkangan dan paha bagian dalam. Selangkangan dan paha bagian dalam adalah area yang sering terabaikan dalam kebersihan harian, tetapi bisa menjadi sumber bau yang persisten, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Area tubuh ini secara alami menghasilkan banyak kehangatan, kelembapan, dan gesekan, menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri penyebab bau untuk berkembang biak. Karena letaknya yang sangat pribadi, banyak orang merasa tidak nyaman untuk benar-benar fokus membersihkan area ini, bahkan dengan diri mereka sendiri. Akibatnya, bau yang tidak hilang, meskipun sudah mandi atau pakaian dalam yang terus menahan bau, bisa berasal dari sini. Area ini kaya akan kelenjar keringat, dan seiring bertambahnya usia, kulit bisa menjadi lebih lembut dan kendur, menciptakan lebih banyak lipatan tempat kelembapan bisa terkumpul. Pakaian ketat atau sintetis atau duduk dalam waktu lama semakin memperburuk masalah karena kulit jadi sulit untuk bernapas. Kelembapan yang terperangkap ini bisa menyebabkan iritasi, bau, dan kadang-kadang infeksi jika tidak ditangani dengan baik. Selangkangan juga dekat dengan sistem pencernaan dan kemih yang menambah potensi bau yang muncul. Gesekan antara paha bagian dalam saat berjalan, terutama dalam cuaca panas atau dengan pakaian dalam yang kurang mendukung, dapat menyebabkan iritasi, meningkatkan risiko berkembangnya bakteri. Pengeringan area ini juga bisa menjadi tantangan, apalagi jika terburu-buru saat mandi. Karena sifatnya yang sangat pribadi, banyak orang merasa enggan membicarakan masalah ini, padahal ini adalah hal yang sangat umum dan mudah dikelola dengan beberapa langkah kebersihan sederhana. Solusinya tidak memerlukan produk yang keras atau perawatan yang rumit. Mulailah dengan menggunakan sabun lembut tanpa pewangi dan air hangat untuk membersihkan seluruh area, terutama lipatan tempat paha bertemu panggul. Setelah membilas, pastikan untuk mengeringkan dengan teliti menggunakan handuk lembut. Hindari menggosok kulit yang dapat menyebabkan iritasi. Bagi yang lebih banyak berkeringat, penggunaan bedak ringan tanpa talkum dapat membantu menyerap kelembapan sepanjang hari. Pilih pakaian dalam katun yang bernapas dan ganti setiap hari, atau lebih sering saat cuaca panas untuk menjaga area ini tetap segar. Merawat area ini membawa rasa martabat dan harga diri yang lebih besar. Ketika selangkangan dan paha bagian dalam bersih dan nyaman, gerakan Anda lebih lancar, pakaian tetap lebih segar, dan Anda merasa lebih percaya diri dalam setiap langkah yang Anda ambil. Ini bukan hanya tentang kebersihan, ini tentang merayakan kenyamanan tubuh Anda dan merasa segar dan percaya diri di usia berapapun. Saat kita mengakhiri video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah dibahas. Area mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah ada bagian tubuh yang selama ini Anda abaikan dalam kebersihan? Setiap area yang kita bahas lebih dari sekadar kebersihan. Ini tentang kenyamanan, kepercayaan diri, dan merasakan kesegaran, tidak peduli usia Anda. Memberikan perhatian ekstra pada area yang sering terlewatkan membantu Anda merasa lebih hadir dalam tubuh Anda sendiri, dan itu sangat memberdayakan. Banyak orang dewasa yang lebih tua khawatir tentang bau badan atau bagaimana pandangan orang lain tanpa tahu dari mana asalnya. Dengan memahami penyebabnya, Anda bisa menghilangkan bau itu dan mengembalikan rasa kendali atas diri Anda. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesadaran dan merawat diri dengan rasa hormat. Terima kasih telah bergabung. Tinggalkan komentar tentang hal yang Anda pelajari dan bagaimana Anda akan menerapkannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share.
Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.